Halo, selamat datang di podcast Insom Inch episode kedua dengan tema La Clairvoyance, kebebasan ala René Magritte. Bagi saya, pada awalnya seni lukis adalah hal yang rumit dan secara skill bukan orang yang jago melukis. Tapi dari kacamata personal, saya meyakini lukisan adalah visualisasi dari pemikiran sehingga memiliki makna tersendiri. Tafsiran terhadap lukisan ya sebebas-bebasnya dilakukan oleh kita secara individu. Tiap mengamati karya lukisan, ya walaupun cuma lewat media galeri online atau YouTube, tapi imajinasi kita bermain di sana. Salah satu lukisan klasik yang selama ini kita kenal tentunya Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Mona Lisa pun menjadi salah satu karya lukis yang selalu ramai diperbincangkan lintas generasi dengan senyum khas yang sangat misterius. Konon, itu merupakan gabungan antara karakter pria dan wanita, atau lukisan Starry Night karya Vincent van Gogh yang ketika mengamati lukisan tersebut, kita seakan-akan larut dalam dimensi lain dengan latar malam indah dikelilingi bulan. Walaupun ya secara realitas, lukisan tersebut dibuat saat Van Gogh berada di balik jendela rumah sakit jiwa. Saya mengutip satu bacaan dari magazine.artland.com bahwa dunia seni lukis ternyata memiliki berbagai jenis aliran dengan masing-masing memiliki estetikanya sendiri. Jadi ada aliran seperti Dadaisme, itu salah satu tokohnya adalah Marcel Duchamp. Ekspresionisme, tokohnya adalah Edvard Munch. Impresionisme dengan tokoh terkenalnya yaitu Claude Monet. Lalu ada Pablo Picasso dengan aliran Kubisme, Umberto Boccioni, aliran Futurisme, Andy Warhol, Pop Art, dan yang menjadi pembahasan utama pada episode kali ini, Surrealisme, dengan salah satu tokohnya adalah Salvador Dali. Dari berbagai jenis aliran, yang menarik hati sedari awal adalah surrealisme. Entah dalam seni lukis atau visualisasi gambar gerak, seperti dalam video klipnya Coldplay yang berjudul Up and Up. Surrealisme dipopulerkan oleh penyair André Breton di Paris, Prancis pada tahun 1924. Surrealisme merupakan gerakan seni dan sastra yang aktif selama Perang Dunia Kedua. Dan tujuan utama lukisan surrealisme dan karya seni surrealisme adalah mengenai pembebasan pikiran, bahasa, dan pengalaman manusia dari batas-batas rasionalisme yang menindas dengan memperjuangkan hal-hal irasional, puitis, dan revolusioner. Nah, dari pemahaman ini tentu kita sudah mendapat bayangan seperti apa aliran surrealisme. Jadi, metamorfosis adalah konsep kunci dalam gerakan surrealis yang mencerminkan kekuatan transformasi imajinasi atau mimpi. Maestro dari aliran surrealisme, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, adalah Salvador Dali, yang salah satu karya terkenalnya adalah The Persistence of Memory, yang menyinggung pengaruh kemajuan ilmiah selama masa hidupnya. Jadi Dali lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1989. Lukisan tersebut menggambarkan pemandangan yang mencolok, namun seperti mimpi, yang mencerminkan konsep alam bawah sadar ala Sigmund Freud dan jam yang meleleh mengarah pada teori relativitas Albert Einstein yang merujuk pada distorsi antara ruang dan waktu. Nah, lain halnya dengan René Magritte, seniman surrealism asal Belgia yang menjadi topik utama pada podcast episode ini. Dikutip dari galeri online René Magritte, sang maestro lahir pada tahun 1898 dan ayahnya merupakan seorang pengusaha kaya. Pada masa kecilnya, tepatnya pada tahun 1912, ibunya ditemukan tenggelam di Sungai Sambre. Ibunya bunuh diri dan mengakibatkan rasa malu bagi keluarganya akibat kejadian tersebut. Dari tahun 1916 sampai tahun 1918, René memutuskan untuk belajar di Académie des Beaux di Brussels. Dia meninggalkan sekolahnya karena menurutnya hal itu hanya membuang-buang waktu. Kemudian pada awal karirnya sebagai seorang pelukis, lukisan-lukisannya itu mencerminkan aliran kubisme, salah satu aliran dalam seni yang dipopulerkan oleh Pablo Picasso. Pada tahun 1922, ia menikah dengan Georgette dan mengambil beberapa pekerjaan sampingan termasuk mengecat mawar kubis untuk sebuah perusahaan kertas dinding. Ini dilakukan untuk membiayai kehidupan René Magritte bersama istrinya. René Magritte adalah seniman surrealis yang diakui secara internasional sepanjang masa, namun ketenaran dan pengakuan atas karyanya diperoleh saat berusia 50-an tahun. René Magritte menggambarkan karya lukisannya
dengan mengatakan, lukisan saya adalah gambar yang terlihat tidak menyembunyikan apapun. Mereka membangkitkan misteri, dan memang ketika seseorang melihat salah satu lukisan saya, dia akan bertanya pada diri sendiri pertanyaan sederhana ini. Apa artinya itu? Itu tidak berarti apa-apa, karena misteri tidak berarti apa-apa, dan itu tidak dapat diketahui. Seperti yang dikatakan Magritte, lukisannya bebas tafsir. Artinya, Magritte menghargai imajinasi setiap individu yang melihat karyanya. Ia mengidentifikasikan dirinya sebagai sosok pemikir yang memanfaatkan seni lukis sebagai media untuk berekspresi. Salah satu karya lukis René Magritte yang terkenal, populer adalah La Clairvoyance. Nah, pada lukisan La Clairvoyance, seperti dapat dilihat pada cover episode 2 ini, René Magritte menampilkan potret diri melukis seekor burung. Tapi ketika melukis seekor burung, René menggunakan telur yang belum menetas sebagai rujukannya. Nah, disinilah imajinasi kita bermain. Kita bisa saja menjustifikasi bahwa sang pelukis keliru. Sang pelukis seharusnya melukis telur karena rujukannya adalah telur. Namun, pesan yang disampaikan René Magritte adalah melukis lebih dari apa yang ada di depannya. Dia melukis kemungkinan, potensi, dan masa depan. Karena itulah nama lukisan ini adalah clairvoyance. Dalam terjemahan ke bahasa Indonesia, clairvoyance pada Google Translate artinya kewaskitaan. Waskita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya penglihatan yang tajam. Jadi dapat dilihat bahwa melukis dirinya sendiri dan melukis masa depannya. Ya, sedikit membingungkan tapi tentu saja sangat cemerlang. Dengan menempatkan dirinya ke dalam gambar ini dan memberi judul Clairvoyance, Magritte menyampaikan pesan tentang dirinya sendiri sebagai seorang pelukis, di mana dia melihat hal-hal sederhana yang berada di sekitarnya, kemudian ia persepsikan sebagai hal yang futuristik melalui karya seni lukisnya. Atau bisa saja manusia di dalam lukisan Magritte adalah kita sebagai penikmat lukisan. Jadi, sebagai penikmat kita bisa dengan sebebas-bebasnya menafsirkan lukisan tersebut, dan seperti yang dikatakan oleh René Magritte, ia sangat menghargai imajinasi dari setiap individu yang melihat karyanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita berjumpa via suara lagi di episode berikutnya.